pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua. Kembali lagi dengan saya Vira Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tipe-tipe bipolar disorder. Oke? Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe dan like videonya di bawah ini ya. Terima kasih. Oke. Sekarang kita balik lagi ke pengertiannya. Bagi kalian yang masih tabu atau tidak mengerti tentang bipolar disorder, ada yang menganggap bahwa gangguan bipolar disorder itu adalah gangguan kepribadian ganda. Wow, kalian salah besar. Bipolar disorder itu bukan gangguan kepribadian ganda loh. Penyebab gangguan bipolar disorder itu adalah gangguan suasana hati seseorang yang suka berubah-ubah, yang dari fase manik ke fase depresi. Nah, jadi penyebab gangguan bipolar disorder itu karena gangguan emosi, perasaan, pikiran yang tidak stabil dan suka berubah-ubah. Berubah-ubah itu dalam gangguan suasana hati, bukan kepribadian ganda ya, bukan. Jadi gangguan suasana hati yang berubah-ubah, yang tadinya senang, yang tadinya moodnya ceria, semangat, tiba-tiba jadi sedih, seperti itu. Penyebab bipolar sendiri pun belum pasti dapat diketahui apa penyebabnya, tapi banyak beberapa orang yang bilang kalau penyebab bipolar disorder itu banyak beberapa faktor. Yang pertama, dari faktor genetika, entah itu dari orang tua kalian, entah itu dari kakek atau nenek kalian, saudara kalian, dari keluarga bapak atau ayah kalian, atau bisa dibilang dari trauma masa kecil kalian, trauma masa kecil, trauma masa lalu, broken home, atau dan sebagainya. Seperti itu. Jadi penyebab gangguan bipolar disorder itu dikarenakan gangguan struktur zat kimia atau oksigen dalam otak yang tidak seimbang, yang dinamakan neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah gangguan zat kimia di dalam otak yang tidak seimbang, sehingga memicu penyebabnya gangguan suasana hati yang tidak stabil, emosi, pikiran, suasana hati, perasaan yang tidak stabil, yang dinamakan neurotransmitter. Karena dari itu saya sarankan untuk orang yang punya penyintas bipolar disorder segera dibawa ke psikiater atau psikolog ya, atau ke dokter kejiwaan, karena kalau jika tidak ditangani akan lebih berbahaya dampaknya bagi kalian sendiri. Dan gangguan kepribadian bipolar disorder itu memiliki fase mania dan fase depresi. Fase mania itu adalah di mana fase-fase yang seorang mengalami fase yang semangat, yang ceria, yang bahagia, semangat untuk melakukan hal-hal sesuatu yang mereka sukai atau yang mereka kerjakan. Mereka sangat semangat untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai sampai mereka lupa waktu, sampai mereka benar-benar semangat dan tidak membutuhkan energi, sampai mereka saya tidak lelah karena saya suka dengan pekerjaan ini, karena saya sedang semangat untuk melakukan sesuatu yang seperti itu. Dan di saat fase depresi, mereka sangat rentan merasakan putus asa dan sangat rentan untuk melakukan percobaan bunuh diri berkali-kali. Nah, ini yang lebih berbahaya di saat fase depresi. Kalian udah tahu kan, dengan kata depresi aja, ini seseorang ini memiliki gangguan suasana hati yang terpuruk, yang terpukul, yang sedih, yang galau. Jadi banyak orang yang menganggap bipolar tuh lebay. Bukan lebay sebenarnya, ini bipolar itu sebenarnya gangguan jiwa yang tidak bisa kita sepelekan, tidak bisa. Karena banyak di Indonesia gangguan kejiwaan itu sepelekan,
sebenarnya jangan loh. Tapi kalau di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Eropa, mereka akan lebih prihatin dengan gangguan kejiwaan. Beda hal dengan di Asia ya, di Indonesia. Makanya untuk gangguan kejiwaan itu sangat penting buat kita untuk hidup lebih sehat secara mental, bukan secara fisik aja ya guys. Ingat itu. Fase mani itu di saat-saat mereka bahagia, semangat. Contohnya ceria yang sangat-sangat ceria, tiba-tiba ceria tanpa alasan, tiba-tiba ketawa tanpa alasan. Bukan dianggap mereka tuh gila ya, bukan. Maksudnya mereka tiba-tiba senyum, terus tiba-tiba manja-manja sama orang tua, tiba-tiba say hi, moodnya lagi baik. Itu yang dinamakan euforia. Kalian sering mendengar kata nama euforia. Nah, euforia itu adalah mood yang bahagia, mood yang ceria. Euforia itu adalah mood yang bahagia, yang ceria. Dan banyak orang-orang yang menyalahgunakan ganja itu untuk menyenangi diri mereka sendiri, untuk membuat mereka lebih bahagia, untuk membuat mereka lebih euforia. Sebenarnya itu jangan, tapi banyak disalahgunakan juga buat hal-hal seperti itu. Sebenarnya jangan ditiru, jangan. Nah, untuk fase depresi, mereka rentan lebih menarik diri dari lingkungan, bahkan tidak bisa melakukan hal-hal aktivitas lain apapun. Mereka aktivitas mereka sendiri pun terbengkalai, tidak peduli. Yang penting saya fokus sama perasaan dan pikiran saya sendiri. Saya tidak peduli pekerjaan saya mau berantakan, mau rumah berantakan kayak kapak saya tidak peduli. Yang penting saya fokus sama perasaan saya sendiri. Nah, itu orang bipolar. Jadi mereka nggak peduli kerjaannya mau kayak gimana, terserah gitu. Di saat fase depresi inilah yang lebih berbahaya dan harus ditangani segera ke dokter jiwa, yang bisa menyebabkan gangguan, yang bisa menyebabkan seseorang punya gangguan bipolar disorder dapat menghancurkan masa depan diri mereka sendiri. Seperti hal contohnya ketika mereka bekerja di suatu perusahaan, terus mereka mengalami fase manik, mereka semangat bekerja, bahkan sebelum jam kerja aja mereka udah datang duluan dari yang lain. Nah, itu semangat mereka mengalahkan yang lain. Terus kerjaan mereka pun cepat diselesaikan, mereka sangat semangat. Bahkan kerjaan orang lain pun mereka kerjakan karena sangat semangatnya mereka, karena mereka ceria. Tiba-tiba mereka ingin melakukan hal-hal yang membuat mereka bahagia dan aura vibes positif mereka tuh sebarkan ke orang-orang di lingkungan mereka. Jadi fase mania juga sebenarnya ada positifnya ya. Jadi mungkin buat orang normal aneh sih, kenapa nih orang tiba-tiba ceria, tiba-tiba semangat, tiba-tiba pengen melakukan hal ini itu gitu. Nah, di saat fase depresi, untuk orang yang bekerja, mereka akan sangat rentan enggan untuk melakukan hal aktivitas. Bahkan aktivitas kerjaan mereka pun terbengkalai. Misalkan ada tugas dari bos harus dikerjakan dalam 2 hari ini. Terus ketika mereka dalam fase depresi, mereka udah nggak peduli gitu. Bodo amat tugas-tugas dari bos, gue nggak akan kerja, gue lagi males. Jadi mereka lebih egois dengan perasaan dan pikiran mereka sendiri gitu. Jadi pekerjaan mereka pun terbengkalai, mereka nggak peduli. Yang penting saya fokus sama perasaan dan pikiran saya sendiri. Mereka udah merasa putus asa, mereka udah merasakan hilang minat melakukan hal-hal sesuatu. Itulah di saat fase depresi itu yang sangat berbahaya yang dialami
pada penyintas bipolar disorder. Bahkan mereka di saat fase depresi, mereka tidak masuk bekerja selama beberapa hari. Bisa dihitung 2 atau 3 hari mereka nggak bekerja. Izinnya mereka bohong sakit, izinnya mereka ya bohong ada keperluan mendadak seperti itu. Sebenarnya mereka mengurung diri di kamar, diam, merenungi, meratapi nasib, dan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi sangat mengganggu aktivitas pekerjaan mereka dan sangat merusak masa depan mereka sendiri. Itulah kenapa bipolar disorder itu ya Allah harus cepat ditangani gitu loh. Karena kasihan juga gitu bagi saya sendiri pun bipolar disorder. Maka dari itu kenapa saya menjelaskan ini kepada kalian. Bagi kalian yang nggak tahu, ya segeralah kalian temui dokter jiwa. Nah, seperti itu. Dan selain pekerjaan, bipolar disorder itu pun dapat merusak hubungan sosial dengan siapapun. Entah itu dari keluarga, dari orang tua, dari pasangan, dari teman, dari sahabat, dari saudara atau siapapun itu. Rekan-rekan kerja akan merusak semuanya. Karena apa? Karena mereka tidak bisa menstabilkan emosi mereka. Saat mereka marah, mereka meledak-ledak, mereka tidak menyadari perkataan-perkataan mereka tuh dapat melukai seseorang. Padahal tanpa tidak disadari mereka mengatakan kata-kata kasar ya, tapi bagi seseorang menyakitkan gitu. Seseorang yang tidak mengalami bipolar menyakitkan, tapi sebenarnya orang yang punya penyakit bipolar pun tidak menyadarinya gitu. Nah di situ karena mereka nggak bisa kontrol dengan emosi mereka tidak bisa mengontrol perasaan dan pikiran mereka ketika mereka lagi di fase-fasenya mereka sedang depresi atau di saat mereka sedang marah. Bipolar disorder itu dapat merusak hubungan sosial ya. Jadi tanpa mereka sadari, mereka merusak hubungan sosial mereka sendiri dengan siapapun, entah dari keluarga, dari teman, dari kekasih. Mereka merusak hubungan itu pun tanpa mereka sadari gitu. Nah jadi itulah gangguan kejiwaan bipolar itu sangat-sangat butuh ditangani oleh psikiater. Dan selain itu juga gangguan bipolar disorder dapat menyebabkan kehancuran hubungan rumah tangga. Bagi yang udah menikah atau yang memiliki anak harus diwaspadai. Maksudnya di sini untuk yang udah menikah ya, atau punya pasangan yang punya pengidap bipolar disorder harus benar-benar ekstra sabar, ekstra penuh perhatian, penuh kasih sayang. Karena apa? Karena mereka juga sebenarnya butuh dukungan. Mereka butuh dukungan, mereka butuh support system dari orang terkasih, dari keluarga, dari semuanya. Itulah. Jadi kenapa buat penyintas bipolar disorder membutuhkan seseorang yang benar-benar mengerti mereka, mengerti kekurangan mereka dan mau menerima segala kekurangan mereka. Kalau mereka tuh sakit, kalau mereka tuh butuh dukungan, kalau mereka tuh butuh dukungan untuk sembuh, untuk survive dari penyakitnya. Kenapa? Dan ini sering terjadi di hubungan rumah tangga, sering terjadi perceraian. Karena apa? Karena tidak kuat menghadapi di saat moodnya naik turun, di saat mood gangguan suasana hatinya naik turun. Di saat ceria, oke lah, pasangan akan bahagia. Tapi di saat fase depresi, marah, meledak-ledak, sampai bahkan sampai merusak barang-barang, bahkan anak pun bisa jadi korban kekerasan jadi bahkan anak pun bisa jadi kekerasan gitu, bisa jadi meluap emosinya tuh ke anak sendiri gitu. Nah, jadi kenapa buat yang punya penyakit mental bipolar disorder tuh harus cepat-cepat ditangani lah gitu. Buat yang udah berumah tangga, dan saya sarankan kalau bagi yang memiliki anak dan anaknya disakiti, janganlah, kalau sebisa mungkin anak kalian bisa dititipkan kepada orang yang benar-benar mau merawat anak kalian. Jadi kalian fokus untuk diri kalian sendiri, kalian fokus untuk menyembuhkan diri kalian sendiri. Jangan sasarannya kalau kalian marah,
Kalau kalian marah dan emosi kalian tidak stabil, jangan kalian tumpahkan emosi kalian ke anak sendiri. Saya sarankan itu, jangan sama sekali. Karena apa? Nanti dampak trauma anak akan lebih besar. Akan lebih besar ketika mereka sudah besar, ketika mereka sudah dewasa. Mereka akan mengalami hal yang sama seperti ibunya yang dia lakukan kepada anaknya. Itu akan lebih bahaya bagi saya, saran saya gitu. Jadi ini nggak mudah ya untuk yang sudah berumah tangga, yang masih apa ya, bertahun-tahun hidup dengan bipolar disorder. Nggak mudah gitu untuk melewati fase-fase ini. Saya sendiri pun yang belum menikah, umur saya 28 tahun, saya belum menikah. Saya gagal. Karena apa? Saya menyadarinya. Saya seorang bipolar disorder. Saya menyadari gak ada laki-laki yang tahan sama saya. Saya menyadari gak ada laki-laki yang mau menerima saya apa adanya. Karena kekurangan saya, karena saya mengalami emosi yang tidak stabil, karena saya mengalami fase gangguan mood naik turun, karena itu. Dan itu pun gak mudah buat dijalani kok. Tapi bagi kalian yang benar-benar mau survive dari hal-hal itu, kalian bisa. Asal ada niat dan keyakinan kalian. Ya, namun itu susah dan fasenya berat. Seperti kalian punya penyakit kanker atau punya penyakit yang berat, penyakit fisik ya, punya penyakit dalam, survive dari kanker tuh sulit. Nah, sama halnya kalian juga survive dari penyakit kejiwaan tuh gak mudah. Jadi penyakit kejiwaan mau penyakit fisik tuh sama aja sebenarnya, gak ada yang mudah kok. Cuman kalau mental lebih ke diri sendiri dan pengaruhnya sangat besar kepada orang lain. Orang lain akan merasakan, wah ini orang gila, wah ini orang nggak wajar. Pasti ada kata-kata itu. Makanya yang punya pengidap bipolar disorder itu banyak terjadi perceraian karena suami atau istrinya tidak kuat untuk menghadapi ketika mereka lagi depresi, ketika mereka lagi marah meledak-ledak. Banyak yang nggak kuat. Dan saya bukannya mengada-ngada, karena ini terjadi 75%, 80% orang yang menghadapi penyakit bipolar ketika menikah, perceraian sering terjadi. 80% atau 75% itu sering terjadi. Karena apa? Karena pasangan mereka tidak kuat. Ya, meskipun mereka menjalani hubungan rumah tangga selama bertahun-tahun, meskipun mereka menjalani hubungan rumah tangga selama 5 atau 7 tahun, tapi kalau mereka, maksudnya maaf, dan orang normal sendiri pun menyadari mereka capek, mereka harus deal dengan orang yang seperti ini. Dan orang bipolar pun capek karena mereka juga keinginan untuk sembuh. Karena apa? Karena nggak ada yang ngedukung mereka, buat support untuk bertahan. Karena dari itu, orang yang bipolar disorder itu membutuhkan seseorang yang benar-benar sabar, pengertian, setia, dan sayang. Itu. Karena saya ngomong gini fakta ya, karena banyak terjadi perceraian. Contohnya gini lah, kayak kasus Marsanda. Jangan jauh-jauh, kayak artis Hollywood seperti siapa, Catherine Zeta-Jones, Robbie Williams, terus siapa lagi, Demi Lovato itu bipolar disorder loh. Terus siapa lagi, Mariah Carey dan artis-artis lainnya. Mereka sendiri pun menyadari mereka punya gangguan bipolar disorder, dan mereka bercerai karena pasangan mereka tidak kuat untuk apa ya, untuk menghadapinya gitu. Dan bipolar sendiri pun memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang normal. Jadi tergantung moodnya mereka, yang berubah-ubah. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tipe-tipe bipolar disorder. Bipolar disorder itu ada 4 tipe loh guys. 4 tipe. Yang tipe pertama itu adalah gangguan episode fase mani dan depresi. Mani dan depresi yang ekstrim dan yang
dan merasakan secara berlebihan, euforia yang berlebihan. Di saat mereka fase mania, mereka akan merasakan bahagia, semangat yang berlebihan atau ekstrim, dapat mengakibatkan kerugian diri mereka sendiri ketika mereka di saat fase mania. Padahal di fase mania loh, tapi dapat merugikan diri mereka sendiri. Seperti contohnya, mereka di saat mereka ada uang, terus mereka bahagia, mereka menghambur-hamburkan uang itu berbelanja dengan hal-hal yang tidak penting, dengan hal-hal yang mereka tidak butuhkan, seperti itu, berbelanja, terus menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak berguna, terus mohon maaf melakukan seksual dengan beberapa orang atau melakukan seksual dengan beberapa orang, tapi ini jarang dilakukan ya, cuma dilakukannya kebanyakan ini di negara barat. Dan itu di saat mereka fase mania yang sangat-sangat tinggi, itu dialami yang di saat bipolar tipe 1 ini, di fasenya sangat-sangat ekstrim, sangat 100% mania, sangat 100% sangat ceria, sangat semangat. Dan itu dalam jangka waktu yang lumayan lama gitu, bisa sampai 3 minggu, bisa sampai sebulan, bahkan bisa dialami 1 bulan lebih, karena sangat ekstrim, jadi bahagia terus gitu kan. Tapi tiba-tiba di saat mereka lagi ada masalah atau trigger, tiba-tiba mereka merasa down dan putus asa, akhirnya mereka turun, sangat-sangat turun. Dan yang tadinya 100% nih, tiba-tiba anjlok di bawah gitu, tiba-tiba ya paling sangat-sangat sangat-sangat di bawah gitu. Nah, di bawah ini mereka merasakan terpukul, sangat-sangat terpukul, sangat-sangat terpuruk, sangat-sangat sedih, dan benar-benar kehilangan minat, sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas, bahkan bangun dari tempat tidur pun nggak bisa. Nah, ini yang sangat ekstrim, manic ekstrim, depresi ekstrim. Jadi istilahnya, ini yang sangat berbahaya gitu. Jadi bahagia berlebih, depresi berlebih, dan ketika di fase depresi pada bipolar 1, mereka akan rentan terjadinya percobaan bunuh diri berkali-kali. Seperti contohnya, mereka akan melakukan percobaan bunuh diri dengan dengan meminum baygon, zat-zat kimia yang dapat membuat diri mereka keracunan, atau mereka sudah menyiapkan tali untuk gantung diri, seperti itu. Atau bahkan mereka pun melukai diri mereka sendiri berkali-kali, sampai ada rasa kepuasan dalam diri mereka sendiri, melukai diri mereka sendiri ketika mereka lagi dimana mereka lagi hilang minat, di saat mereka lagi putus asa, di saat mereka lagi down, tidak semangat, tidak berharga, dan sama sekali putus asa, tidak bisa, dan mereka merasa tidak berharga untuk diri mereka sendiri, mereka juga tidak bisa berharga untuk orang lain, mereka merasa dibanding-bandingkan atau apa. Itu di saat mereka di fase down itu down, bahkan dalam jangka waktu yang lumayan lama, sampai 1 bulan atau bahkan 2 bulan. Dan mereka pun juga bisa kehilangan minat hobi, minat apapun, bahkan kehilangan nafsu makan atau makan berlebih. Tapi kebanyakan yang di fase bipolar tipe 1 ini, mereka kebanyakan hilang nafsu makan, bahkan sampai turun berat badan 5 atau sampai 6 kilogram dalam beberapa hari. Saya sendiri pernah punya pengalaman di mana saya merasa depresi, saya kehilangan berat badan 2 kilogram selama 1 hari, guys. Itu saya bukan diet loh, karena pikiran. Karena di saat fase depresi itu kita fighting with our mind and our feelings. Itu sering terjadi. Dan ketika kita dalam fase depresi, kita fighting terus sama perasaan kita, keep attacking with our mind and our feelings. It's really hard, right? Ya, jadi itu sangat sulit gitu buat kita bangkit. It's really hard to wake up ourselves, to
to wake up ourselves, to make our feeling spirit again and wake up ourselves. It's really hard because we always attacking and fighting with our mind, with our feelings. It's not easy for us. But if you really want to keep fighting, tapi kalau kamu bener-bener pengen lawan dari rasa putus asa, rasa tidak semangat, rasa depresi, kalian pasti bisa. Seperti itu. Dan untuk bipolar tipe 1 ini sangat sangat ekstrim lah. Jadi butuh dukungan support system dari keluarga, dari kekasih, dari suami, dari istri, dari anak-anak, dari teman, dari siapapun itu. Support system sangat dibutuhkan untuk bipolar tipe 1 karena ini sangat membahayakan bagi orang terkasih kalian. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bipolar tipe 2. Nah, bipolar tipe 2 ini adalah dimana seseorang mengalami gangguan fase hypomania dan depresi. Hypomania tidak jauh dengan mania, tapi hypomania memiliki tingkat level yang lebih rendah dibanding dengan mania. Jadi ini mania nih, tadi yang bipolar tipe 1. Nah, ini hypomania. Nah, ini hypomania memiliki tingkatan yang lebih rendah dibanding dengan mania. Hypomania masih bisa merasakan semangat, ceria, bahagia, dan masih mau melakukan minat yang mereka sukai, pekerjaan mereka sukai. Mereka juga masih mau kok melakukan hal-hal yang positif gitu. Dan dalam jangka waktu yang bisa dihitung 4 atau sampai 5 hari bahagia, atau bukan bahagia aja, mereka juga dapat melakukan aktivitas yang benar-benar positif sampai 5 hari. Mereka ceria, mereka merasa okay, I'm fine, it's okay. Mereka merasakan fine aja di saat fase-fase itu. Dan ketika beberapa hari dilalui, mereka akan merasakan down. Downnya itu tidak di bawah. Jadi punya tingkatan ini down yang tadinya bipolar 1 down banget, ini yang bipolar tipe 2. Jadi gini, ini tingkatan yang rendah. Jadi tidak terlalu tidak terlalu lebih parah dibanding bipolar tipe 1 ya. Saya jujur, saya memiliki bipolar disorder tipe 2. Memang saya ada keinginan berkali-kali untuk pikiran untuk bunuh diri, tapi sama sekali saya tidak ada rencana untuk merencanakan sesuatu sampai saya harus membelikan sesuatu yang berbahaya, atau sampai saya harus terjun dari jembatan. Enggak sama sekali. Kalau pikiran memang jujur saya ada pikiran untuk bunuh diri, bahkan mengatakan saya lebih baik saya mati. Ada perkataan untuk itu, ada. Jadi kalau bipolar tipe 2 di saat fase depresi atau di saat fase depresi, mereka ada ada pemikiran untuk bunuh diri berkali-kali atau perkataan bunuh diri berkali-kali, namun tidak terjadi. Yang sering terjadi bunuh diri itu adalah bipolar tipe 1. Kalau bipolar tipe 2 tuh jarang terjadi. Jarang. Cuman ada kata-kata aja yang mereka lontarkan karena dari pikiran mereka yang sudah kusut, yang sudah tidak bisa ditolerir, yang benar-benar pikiran mereka sedang gelap. Tidak jalan, jadi pikiran mereka benar-benar tidak jernih ya. Mereka masih bisa merasakan putus asa, mereka masih bisa merasakan sedih, hilang minat, down, dan selama berhari-hari. Dan bisa dihitung 5 atau sampai seminggu merasakan depresi. Jujur, kemarin saya mengalami depresi selama 5 hari. 5 hari saya depresi, dan sekarang saya merasa baik-baik saya merasakan mood saya baik-baik saja. Karena apa? Karena ada dorongan juga dari diri saya sendiri. Saya nggak bisa kayak gini terus, saya harus bangkit. Makanya saya buat video ini karena saya harus bangkit dari mood saya, dari mood depresi saya. Makanya saya paksakan diri saya. Sebenarnya saya nggak mau sih, maksudnya bukan nggak mau,
sebenarnya bukan waktunya saatnya untuk saya buat video untuk hal ini, tapi karena saya paksakan, saya nggak boleh terus begini, Vira nggak boleh terus begini, Vira harus bangkit. Oke lah, saya bangkit kayak gitu. Nah, jadi untuk bipolar tipe 2 ini tidak terlalu ekstrim ya, tidak terlalu berlebih, cuman masih ada gejala-gejala yang sama seperti tipe-tipe yang satu, seperti tipe 1. Oke, sekarang bipolar yang ketiga namanya siklotimia atau cyclotimia. Cyclotimia itu apa sih? Cyclotimia juga merupakan gangguan suasana hati yang berubah-ubah dari fase manik ke depresi. Cuman di sini siklotimia ini memiliki jangka waktu yang pendek, singkat, dan ringan. Jadi beda dari bipolar 1 dan bipolar 2. Tapi tetap mereka masih bisa merasakan bahagia, tetap mereka masih bisa merasakan ceria, semangat. Mereka masih bisa kok. Dan mereka juga masih bisa melakukan hal aktivitas yang mereka sukai, apapun itulah. Tapi dalam jangka waktu yang sangat singkat, misalkan bisa dihitung 1 atau 2 hari, bisa dihitung lah 1 atau 2 hari, paling lama 2 hari ya, atau 1 hari. Nah, terus dari situ yang ketiga itu, ketika mereka melewati beberapa fase episode mania, tiba-tiba mereka merasa down lagi, atau yang down yang membuat mereka marah sampai meledak-ledak, sampai mereka tidak bisa mengontrol emosi mereka, tidak bisa menstabilkan gangguan suasana hati mereka. Akhirnya mereka berubah lagi moodnya ke fase depresi atau fase di saat mereka lagi down. Tapi itu pun tidak lama, bisa dihitung sampai sehari atau 2 hari, bahkan dihitung dengan jam, atau bisa dihitung dengan 13 jam mereka akan berubah lagi jadi bahagia. Yang tadinya depresi berubah lagi jadi bahagia. Jadi kayak gini gitu, jadi kayak apa ya, kayak wave gitu, jadi seperti ini gitu. Itu siklotimia. Dan itu pun sebenarnya bisa dibilang sih, kalau menurut saya itu bisa dialami oleh orang normal juga sih pada umumnya, cuman jarang yang kayak gitu ya. Nah, yang terakhir gangguan rapid cycle. Terakhir ini adalah rapid cycle. Rapid cycle juga termasuk gangguan bipolar, cuman ini gangguan bipolar atau gangguan suasana hati yang berubah-ubah, tapi dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Kapan mereka akan bahagianya, kapan mereka akan depresinya, tidak dapat ditentukan. Jadi jadi rapid cycle bisa dihitung per jam. Atau misalkan hari ini saya semangat, saya sedih, mereka juga masih merasakan semangat sedih, mereka juga masih merasakan semangat ceria bahagia gitu kan. Tapi bisa dihitung dalam waktu per jam, atau tidak dapat ditentukan waktunya gitu. Misalkan hari ini saya semangat, terus bahagia, ceria, terus tiba-tiba beberapa jam kemudian saya marah, tapi marah terus saya biasa lagi gitu, dan biasa pelet, dan gak tahu sampai kapan mereka akan senang lagi, mereka akan bahagia gitu. Tapi mereka masih bisa mengontrol diri mereka sendiri, mereka masih mengontrol atau menstabilkan emosi mereka sendiri, mereka masih bisa mengontrol gangguan suasana hati mereka sendiri gitu. Kalau rapid cycle, jadi pada umumnya jujur rapid cycle itu sebenarnya banyak dialami oleh orang-orang normal. Bagi yang orang-orang awam mungkin masa sih punya bipolar gitu kan. Sebenarnya bipolar disorder itu sebenarnya bipolar disorder itu banyak dirasakan oleh beberapa orang di dunia gitu. Cuman orang-orang yang awam, orang-orang yang tabu akan hal-hal penyakit mental ini, mereka nggak akan tahu gitu.
rapid cycle. Rapid cycle itu memang sih gangguan bipolar juga, cuman paling rendah dan bisa dikatakan orang normal juga bisa punya bipolar gitu. Saya bukan bilang begini karena orang normal punya bipolar ya, cuman ada beberapa orang yang mengalami hal-hal gangguan mood seperti itu gitu. Oke, jadi seperti itu penjelasan saya tentang pengertian dan tipe-tipe bipolar disorder. Oke, terus sebenarnya bipolar disorder itu nggak beda jauhnya dengan borderline. Kalian tahu borderline personality disorder? Nah, kalian tahu borderline personality disorder itu adalah gangguan kepribadian ambang. Gangguan kepribadian ambang itu nggak beda jauhnya dengan bipolar disorder. Kalau gangguan kepribadian ambang, mereka lebih cenderung dengan perasaan mereka sendiri. Mereka juga masih bisa merasakan gangguan mood yang berubah-ubah, sama kayak bipolar gitu. Makanya kadang orang masih menganggap dirinya bipolar, padahal diri mereka itu borderline, bukan bipolar. Jadi masih mengira-ngira diri mereka tuh bipolar lah, borderline lah, apalah. Karena apa? Karena nggak beda jauhnya dengan bipolar dan borderline. Tapi borderline itu bedanya mereka lebih cenderung mereka itu lebih cenderung tergantung pada orang lain atau pada seseorang yang mereka cintai. Mereka tuh nggak akan bisa lepas. Mereka akan tergantung pada orang tersebut. Tapi ketika di saat mereka lepas, orang borderline akan lebih hancur perasaan mereka gitu. Itu bedanya. Jadi mereka tuh lebih tergantung pada seseorang. Kalau bipolar tuh gangguan suasana hati yang berubah-ubah dan tanpa disadari. Tapi kalau borderline juga sama, memiliki gangguan suasana hati yang berubah-ubah, cuman mereka cenderung lebih ke perasaan mereka. Nah, jadi seperti itu penjelasannya ya guys. Nah, untuk saat ini saya cuma bisa menjelaskan pengertian dan tipe-tipenya. Untuk next time saya akan menjelaskan gejala-gejala dan penyebab bipolar disorder. Nah, untuk next time. Dan untuk saat ini saya cuma hanya menjelaskan pengertiannya aja. Jadi begitu ya guys. Videonya, oke? Terima kasih buat kalian semua. Semoga hari kalian menyenangkan.